Okay, students, good morning. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas kembali tentang preposition and position yang minggu lalu anak-anak sudah catat. Pada tugas sebelumnya, anak-anak sudah menyimak tentang ini, posisi sebuah benda, ada bermacam-macam ya. Nah, inilah nanti yang menjadi fokus utama kita di dalam pembelajaran materi awal semester 1 di kelas 6. Untuk hari ini, Mr. Gusdi akan membahas ulang tentang posisi dari sebuah benda. Dan nanti kita akan berlatih bagaimana cara membuat kalimat yang benar tentang menunjukkan letak sebuah benda. Please look at the picture. The picture number 1. Di sini ada above. Posisi benda dalam bahasa Inggris yaitu above. Above in Indonesian is di atas. Di atas maksudnya subjek berada di atas objek tetapi tidak menyentuh objeknya. Kemudian next, the second picture is below. Once again, below. Below itu artinya di bawah, di mana subjek tidak menyentuh dengan objeknya. Kemudian next, number 3. Di sini ada on. On itu artinya di atas, di mana subjek menyentuh dengan objeknya. Beda dengan above yang tadi. Jika tadi above itu subjek berada di atas objek, tetapi tidak menyentuh objeknya. Sedangkan on, subjek berada di atas objek, tetapi dia menyentuh atau bersentuhan. Next picture is under. Under memiliki arti yang sama dengan below. Bedanya, subjek di sini berada di bawah objek, tetapi dia bersentuhan. Tidak memiliki jarak ya, sedangkan di sini subjek memiliki jarak dengan objeknya. Next picture is in front of. In front of. In front of itu adalah di depan. Jadi subjek berada di depan objeknya. Menyatakan kalau posisi subjek atau benda ini berada di depan sebuah benda lainnya. Next picture or next position is behind. Behind ini artinya di belakang. Kebalikan yang tadi. Kebalikan dari in front of. Kalau in front of itu di depan, sedangkan behind itu di belakang. Subjek berada di belakang sebuah objek. Next picture is next to. Next to ini artinya di samping atau bisa juga beside. Beside sama dengan next to. Berarti subjek berada di sampingnya objek. Next, pictures is in the box. Artinya adalah in itu di dalam. Berarti kita lihat pada gambar. We can look on the picture. Ada sebuah bola. There is a ball in the box. Berarti ada sebuah bola di dalam kotak. Oke. Next picture is between. Between.
Between itu artinya di antara. Di antara di sini artinya subjek berada di antara dua buah objek. Sedangkan among di sini memiliki arti yang sama, yaitu di antara. Bedanya jika among subjek berada di antara lebih dari dua benda atau dua objek, sedangkan between subjek berada di antara dua benda atau objek. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Jangan sampai keliru menggunakan between dan among. Begitu pula menggunakan above dan below, dan on, kemudian under. Next picture is near. Near. Near ini artinya dekat, di dekat. Ya, berarti untuk menunjukkan bahwa subjek berada di dekat sebuah objek. Near. There is a ball near the box. Dan the last picture is far from the box. Far from. Far from ini artinya jauh dari. Di sini kita lihat there is a ball far from the box. Berarti ada sebuah bola yang jauh dari kotak. Berarti keberadaan subjek berada jauh dengan objek. Nah, students, itu tadi penjelasan singkat, the simple explanations about preposition and position, sesuai dengan tugas yang Mr. Gusdi berikan minggu lalu. Ini anak-anak silakan dihafalkan, please memorize. Kata kunci dari letak sebuah benda. Jadi sudah di kelas 6 harus lebih giat lagi melafalkan kosakata dalam bahasa Inggris. And then untuk next session itu adalah tentang how to show the positions of the thing. Tahu bagaimana cara menunjukkan letak benda dalam bahasa Inggris. Di sini Mr. Gusdi sudah buatkan pattern dan penjelasannya tentang bagaimana cara menyusun kalimat yang benar untuk menunjukkan letak sebuah benda. We start from here. Kata kunci or keyword yang digunakan adalah kata berada. Karena kita akan menunjukkan letak sebuah benda, pasti keberadaan sebuah benda. Kata berada dalam bahasa Inggris itu fleksibel, tergantung dari subjek yang digunakan. Jika subjek yang digunakan itu adalah I atau saya, maka beradanya gunakan am. Karena to be-nya I, ini adalah am. Jadi misalnya saya berada, bahasa Inggrisnya I am. Oke? Kemudian jika subjeknya adalah you, they, we, atau you itu artinya kamu, they itu artinya mereka, dan we artinya kami. Jika anak-anak menggunakan kata you Dewi atau subjek you Dewi, kata berada jangan menggunakan am lagi, tetapi gunakan pasangannya, yaitu are. Jadi contohnya kamu berada, bahasa Inggrisnya you are. Mereka berada, they are. Kami berada, we are. Oke? Next, jika anak-anak menggunakan subjek orang ketiga, yaitu she, dia perempuan.
dia. Dia kan ada dua. Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan. Sedangkan he adalah dia laki-laki. Kemudian it itu adalah pengganti atau kata ganti benda, hewan, jumlahnya 1. Gunakan is. Misalnya dia perempuan berada. She is, dia laki-laki berada. He is. Kemudian kata ganti dari it, misalnya this is a cat. It is on the table, misalnya. Berarti it-nya ini pengganti dari cat yang tadi. Oke, next session atau next part is pattern-nya atau pola kalimat yang benar dalam menyusun sebuah kalimat yang benar untuk menunjukkan letak sebuah benda. Kalau dalam dunia pendidikan, anak-anak wajib memahami grammar atau structure dalam pemadanan bahasa. Kita mulai dari penggunaan subjek. Ya, pattern ini kembali lagi misalnya diulang adalah rumus kalimat ya. Rumus kalimat yang digunakan untuk membuat kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Kerangkanya bisa disebut dengan kerangka kalimat. Nah, we can look in here. Ini ada subjek. Subjek yang tadi Mr. Gusdi bilang adalah ini, dan ini. Kemudian ada to be, beradanya, gunakan ini. Ya, the yellow one, yang kuning. Kemudian ada positionnya, yang tadi below. Kemudian ada on, ada under, ada beside, dan lain sebagainya. Kemudian ditambah objek. Objek itu adalah benda yang mengikutinya. For the example is, ini bahasa Indonesianya, saya berada di belakang pintu. Subjeknya tadi kita gunakan saya. Kemudian ditambah dengan to be, berada. Ditambah dengan posisinya di mana? Di belakang. Kemudian objeknya pintu. Kita cek sekarang dalam bahasa Inggris. Saya. Bahasa Inggrisnya. Oke, I. Berada. In English, cari pasangannya saya. Saya tadi ini, I. Berarti beradanya gunakan am. Jadinya I am. Kemudian position yang tadi sudah anak-anak catat. Di belakang bahasa Inggrisnya behind of atau behind juga bisa. Ditambah dengan objek pintu. Bahasa Inggrisnya door. Karena pintu di sini tidak disebutkan jumlahnya, maka wajib ditambahkan the. Jadinya the door. Jadi, saya berada di belakang pintu. In English is I am behind of the door. I am, ini kalau dipercepat bisa menggunakan I am. I am behind of the door. Okay? Do you get it? Sudah dipahami? Sedemikian untuk penjelasan penggunaan pattern atau rumus kalimat dalam menunjukkan letak benda dalam bahasa Inggris. And then for the next session is about your text or your assignment. Your assignment for today, please change the following sentences into English. Atau untuk tugas anak-anak hari ini, silakan anak-anak ganti atau terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Number 1.
sebuah pulpen berada di atas meja. Number 2, mereka berada di depan kelas. Number 3, Utami berada di samping lemari. Number 4, dia, laki-laki, berada di antara mobil dan motor. Number 5, buku berada di dalam tas. Anak-anak, silakan dikerjakan tugas ini dengan baik. Silakan bekerja mandiri tanpa menggunakan alat translate apapun, karena sama saja dengan membohongi diri sendiri dalam pembelajaran. Nanti yang rugi bukan Mr. Gusdi, yang rugi adalah anak-anak sendiri nanti ya, melewatkan materi pembelajaran atau ilmu pengetahuan. Okay, students, I think that's all for today about the material position. Untuk tugas selanjutnya atau penjelasan selengkapnya sudah ada di Google Classroom yang Mr. Gusti sudah buatkan untuk hari ini. Silakan dicek. Kemudian tugas ini silakan dikumpul pada Google Classroom. Okay, students. Thank you for today. Have a nice day.